Selamat sore Abram, saya Abram Perez Johannes dari tab 22 dengan NPM 2214071036. Di sini sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang sistem kelistrikan motor dan mobil. Apa aja sih sistem kelistrikan motor dan mobil itu? Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian, kemudian komponen, yang ketiga cara kerja, yang keempat cara perawatan, yang kelima perbedaan kelistrikan motor dan mobil. Nah, pengertiannya apa aja? Nah, pengertiannya itu yang pertama adalah sistem kelistrikan motor mempunyai fungsi utama dalam penyaluran listrik. Dengan adanya penyaluran kelistrikan, motor dapat bekerja secara optimal. Nah, apa sih yang dimaksud di sini tuh? Jadi itu yang dimaksud di sini tuh pertama tuh kan setiap sepeda motor tuh mempunyai komponen-komponen kelistrikan tuh. Nah, jadi sistem kelistrikan ini tujuannya adalah bagaimana cara listrik ini dapat menyebar ke seluruh bagian di sekitar di sekitar komponen-komponen yang membutuhkan listrik. Lalu contoh-contohnya dalam komponen-komponen kelistrikan itu kayak lampu sen, lampu boklam, lampu stop lamp. Nah, itu kan membutuhkan saluran kelistrikan. Jadi dengan adanya itu membuat sistem komponen itu bekerja secara optimal. Nah, selanjutnya ini ada komponen. Apa sih komponen kelistrikan itu? Yang pertama tuh pasti ada kiprok. Kiproknya apa? Kiproknya adalah komponen yang menjaga tegangan listrik agar selalu stabil dan mengubah arus yang awalnya AC menjadi DC. Nah, maksud itu apa? Kiprok ini di sini bertujuan untuk menjaga tegangan agar listrik itu selalu stabil tuh. Jadi dia itu nggak ada lompat-lompatan arus. Nah, dia itu juga tugasnya untuk mengubah arus yang awalnya AC menjadi DC. Nah, terus habis itu ada generator. Nah, generator itu apa sih? Generator itu kan mempunyai nama lain itu spool. Nah, dia itu mempunyai fungsi sebagai sumber listrik. Nah, dari mana sih dia tuh dapat sumber tegangan listriknya? Dari putaran mesin. Nah, kayak mana dia ini mendapatkan energi itu ya ketika mesin itu berputar, ketika mesin itu bergerak, spool akan mendapat energi listrik dari hasil putaran mesin. Nah, yang keempat itu kabel bodi. Apa sih fungsi dari kabel bodi itu sendiri? Fungsi dari kabel bodi itu sendiri adalah menyebarkan atau menghantarkan arus dari generator ke seluruh komponen motor yang membutuhkan listrik. Nah, maksudnya di sini apa? Maksud dari sini tuh kan tadi kan setiap komponen kelistrikan itu pasti ada ya di motor. Nah, di sini tuh di kayak lampu sen, terus lampu boklam yang depannya itu untuk nyenterin itu, lalu stop lamp. Nah, itu kan diorang kan membutuhkan listrik tuh. Ya, dari mana lagi kalau tidak dari
dari kabel bodi itu sendiri. Kena di kabel bodi itulah yang menyebarkan istilahnya arus listrik itu ke seluruh komponen. Nah, habis itu yang keempat itu ada sekring. Sekring itu gunanya buat apa sih? Sekring itu gunanya buat sebagai pemutus arus listrik apabila terjadi arus pendek. Jadi itu sekring itu tujuannya tuh misalnya gini nih. Ketika di motor itu ada hubungan arus pendek yang membuat dia mau konsleting, itulah tugas sekring. Dia tuh gunanya untuk memutus arus listrik. Nah, ketika diputus maka tidak akan terjadi itu arus pendeknya. Pastikan setiap kelistrikan itu bisa mengalami konsleting listrik seperti itu. Nah, yang keempat itu, yang terakhir itu ada aki. Aki itu apa sih? Aki itu adalah tempat menyimpan energi. Nah, maksud di sini tuh ketika generator memberikan sumber listrik, maka aki yang akan menyimpan hasil dari generator tersebut. Seperti itu. Nah, cara kerja. Gimana cara kerja sistem kelistrikan bodi? Nah, jadi itu ada dua nih. Yang pertama sistem kelistrikan bodi, pengisian. Nah, yang pertama itu kan sistem kelistrikan bodi. Kalau di sini tuh sistem kelistrikan bodi itu merupakan fitur kelistrikan yang membuat aliran listrik pada bodi motor, antara lain lampu klakson. Cara kerjanya, kita akan menekan tombol atau saklar pada motor akan membuat aliran dari spool menuju komponen yang akan dituju melalui kabel bodi hingga sampai pada komponen yang dituju, misalnya lampu. Nah, apa sih yang dimaksud di sini tuh? Kan ketika ketika listrik pada motor itu, ketika komponen listrik kayak klakson, lampu sen, lampu boklam, lampu depannya itu, lampu stop lamp itu ketika dia ingin kita gunakan, itu kan ada tombol tuh di dashboard kita itu, di ada kopi itu kan ada tombol. Nah, ketika kita menggunakan tombol itu, yang akan terjadi adalah tombol itu akan membuat suatu aliran, karena tombol itu kan saklar kan. Jadi tombol itu akan membuat aliran yang awalnya itu dari spool, karena spool sendiri di sini kan sebagai sumber tegangan listrik. Nah, dia tuh akan menuju ke komponen yang akan dituju melalui kabel bodi pastinya, karena kalau nggak ada kabel itu nggak akan bisa menyebar arusnya. Nah, dari kabel itulah bisa sampai arus itu sampai ke lampu tadi, ke lampu sen, ke lampu dan lain-lain yang ingin kita gunakan. Nah, habis itu yang kedua itu ada sistem pengisian. Sistem spool ini berperan sebagai sumber tegangan listrik pada motor yang bersumber dari putaran mesin pada mesin motor. Nah, perlu digarisbawahi dulu, spool ini tuh mendapat sumber tegangan arus listrik itu dari putaran mesin motor. Nah, untuk menjaga arus stabil itu digunakanlah generator atau kiprok tadi itu, karena untuk mengatur arusnya agar stabil dan juga merubah arus dari AC menjadi DC. Dan di sini juga tugas kiprok itu sendiri adalah menjaga agar tidak overcharging pada aki, nggak tekor jadi akinya, istilahnya kayak gitu. Nah, penyaluran tenaga listrik ini menggunakan kabel pada motor. Habis itu untuk apa sih cara perawatannya? Satu, kita harus perlu cek keadaan spool, cek kiprok, cek aki, cek kabel bodi, dan lakukan servis tepat waktu. Sebenarnya semuanya sama-sama penting, namun kita harus lebih memperhatikan beberapa part ini karena emang sangat-sangat penting di dalam kelistrikan suatu sepeda motor.
Baik, itu saja untuk pembahasan motor kita pada hari ini. Kita akan lanjut ke pembahasan mobil. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem kelistrikan motor dan mobil. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sistem kelistrikan mobil. Table of content kita masih sama. Kita akan membahas tentang pengertian, komponen, cara kerja, cara perawatan, dan perbedaan kelistrikan motor dan mobil. Nanti untuk perbedaan kelistrikan motor dan mobil kita akan jadikan satu di akhir video. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertiannya. Apa sih pengertian sistem kelistrikan mobil? Sistem kelistrikan mobil itu merupakan sistem yang bertugas untuk memberikan daya listrik yang diperlukan oleh tiap-tiap komponen mobil. Daya yang diperlukan digunakan untuk menghidupkan mesin, lampu, dan kelistrikan lainnya. Jadi di sini itu sistem kelistrikan untuk mobil dan motor itu hampir sama. Namun di sini kalau perbedaannya itu hanya mesin mobil itu dia lebih banyak istilahnya komponen-komponen kelistrikannya, kayak sensor di dashboard, terus habis itu ya jadi itulah perbedaannya. Habis yang kedua ada komponen. Apa sih komponen-komponennya itu? Yang pertama itu adalah komponen kelistrikannya itu suplai arus. Nah, apa sih yang di sini dimaksud dengan suplai arus? Suplai arus itu sendiri itu biasanya kita kita artikan adalah komponen yang berperan sebagai sumber arus listrik untuk komponen listrik. Nah, mungkin suplai arus ini apabila di motor tuh hampir sama dengan dia hampir sama dengan ini ya, generator atau spool. Nah, kalau di mobil itu bisa dipakai adalah suplai arus. Nah, di sini tuh komponennya sebagai suplai arus itu dia tuh berperan tuh sebagai sumber arus listrik. Nah, yang kedua ada komponen input. Komponen input itu apa sih komponen input? Komponen input itu adalah komponen yang berfungsi untuk untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai komponen yang dinyatakan secara manual ataupun otomatis. Nah, komponen input ini bisa kita bilang sebagai kabel, karena di sini dia penyalur arus listrik ke berbagai komponen. Kenapa sih penting banget untuk menyebarkan arus listrik itu? Ya karena setiap apa yang kita gunakan itu bukan biasanya lagi, sudah jadi kewajiban kita, apalagi untuk kendaraan-kendaraan saat ini tuh perangkat elektronik itu sudah biasa ditanamkan di sepeda motor ataupun mobil. Jadi itulah alasan kenapa kabel untuk menyalurkan energi listrik itu diperlukan. Lalu komponen output. Apa sih komponen output itu? Kalau komponen output itu sendiri itu adalah fungsi untuk menyebarkan atau menghantarkan arus dari generator ke seluruh komponen motor. Nah, di sini tuh komponen output itu sendiri itu kan memiliki fungsi menyebarkan atau menghantarkan arus dari generator ke seluruh komponen motor. Ini
biasanya dia hampir sama kayak komponen input gitu ya, kayak kabel. Cuman di sini kan perbedaannya, kalau komponen output itu dia mengantarkan arus dari generator ke seluruh komponen motor. Nah, sedangkan kalau input itu dia itu menyebarkan atau menyalurkan energi listrik ke berbagai komponen yang dinyalakan. Jadi kayak misalnya nyalain lampu sen, komponen input tuh bergerak tuk. Bagaimana cara mereka nyalain lampu sen itu sendiri. Terus kalau komponen output itu biasanya itu menyebarkan atau mengantarkan arus dari generator ke seluruh komponen motor. Jadi kalau dari komponen output itu sendiri itu biasanya dari generator dia sumber energi listriknya. Nah, habis itu yang di sini ada wiring harness. Apa sih wiring harness itu? Wiring harness itu adalah suatu alat yang memiliki fungsi untuk mengalirkan arus listrik ke seluruh komponen yang membutuhkan. Nah, wiring harness ini dia tuh kan tadi ini kan di sini kan dia memiliki fungsi untuk mengalirkan arus ke seluruh komponen yang membutuhkan. Jadi tuh wiring harness ini dia itulah yang menjadi bagian untuk mengalirkan arus ke seluruh komponen kayak gitu. Sistem kontrol. Sistem kontrol ini adalah komponen yang menggunakan prosesor komputer untuk menyalakan atau mematikan kelistrikan mobil. Jadi kayak tadi yang saya bilang, zaman sekarang itu pasti di setiap mobil itu udah namanya ada namanya sistem kelistrikan. Nah, itu bisa ditanamkan di sepeda motor ataupun mobil. Tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan ekstra atau mempermudah sang pengemudi. Jadi kalau misalnya di dalam prosesor itu aja atau sistem kontrol itu aja nggak ada arus listrik, kayak mana untuk mengaktifkan sistem kontrol itu. Nah, jadi dengan ada sistem kontrol itu kita itu harus membutuhkan arus listrik. Nah, habis itu yang ketiga itu adalah cara kerja. Yang pertama itu adalah sistem cara kerja kelistrikan mobil. Pertama, baterai akan menyimpan tegangan listrik yang telah dihasilkan oleh alternator mobil. Di sini baterai itu bisa disebut juga aki ya, karena kan aki itu juga menyimpan tenaga listrik, tegangan. Habis itu didistribusikan atau disebarkan oleh komponen atau perangkat yang membutuhkan listrik melalui kabel. Nah, kemudian arus listrik itu mengalir dari baterai, dari aki ke komponen atau perangkat listrik dengan satu arah melalui terminal positif dan akan kembali ke terminal negatif. Jadi itu kalau dia berangkat itu dia tuh udah di terminal positif nih, terminal positif. Dia kalau balik nggak mungkin lewat terminal positif, pasti terminal negatif kayak gitu, satu arah dia. Terus kayak mana sih cara perawatannya? Yang pertama itu pasti itu sebenarnya semuanya penting, cuman kita ambil beberapa aja. Untuk listrikan tuh pasti kita harus ngecek kabel, soket kabel itu kalau misalnya di kabel ada yang coak atau apa, pasti kita kan performa dari komponen juga kurang. Terus cek aki, kayak mana kita ngeceknya biar aki itu nggak tekor kayak gitu. Terus jangan menerobos genangan air karena dapat menyebabkan korosif biasanya di bawahnya itu.
apa sih perbedaan sistem kelistrikan mobil dan motor? Yang pertama itu pasti ukuran dan kapasitas aki. Yang kedua ada motor starternya. Motor starter pada mobil itu biasanya lebih kompleks karena kan harus membuat piston itu bergerak pada mobil. Habis itu sistem pengisian. Di sini pengisian ke aki itu tadi itu sendiri ya. Terus fitur kelistrikan dan elektronik, pasti mobil itu lebih jauh banyak kelistrikannya. Penggunaan daya, terus tegangan listrik, dan yang terakhir itu susunan kabel. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selamat sore.